Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pada mata kuliah pembelajaran IPA anak berkebutuhan khusus. Pertama-tama, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Wafika Azizah dari kelas A02. Perkenalkan, nama saya Destia Bekti Fitriani dari kelas A01. Halo, nama saya Anissa Khairnida dari kelas A02 angkatan 2019. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembelajaran IPA bagi peserta didik autis. Apa sih autis itu? Autis merupakan kurangnya kemampuan anak pada kemampuan interaksi sosial, komunikasi verbal dan verbal, dan adanya perilaku yang berulang. Ditinjau dari segi medis, anak autis adalah anak yang mengalami gangguan kelainan otak yang menyebabkan gangguan perkembangan komunikasi, sosial, perilaku dengan kriteria DSM-4 sehingga anak memerlukan penanganan terapi secara klinis. Nah, kalau kondisi peserta didik autis itu bagaimana ya? Kondisi peserta didik anak autis, anak autis memiliki kesulitan berhubungan dengan orang lain. Mereka memiliki kesulitan berinteraksi dengan teman-teman, orang-orang lain, bahkan dengan keluarga mereka sendiri. Mereka memiliki kesulitan. Selanjutnya, mereka senang mengisolasi diri. Setelah itu, perilaku yang tidak biasa dan cara komunikasi yang aneh. Anak autis mengalami gangguan perkembangan berat dari berbagai aspek, seperti komunikasi, bahasa, dan interaksi sosial. Selanjutnya, ada hambatan belajar peserta didik anak autis. Hambatan belajar yang dialami anak autis adalah hambatan kognitif. Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan belajar peserta didik autis, yaitu yang pertama, terdapat kesenjangan antara kemampuan akademik setiap mata pelajaran. Kedua, anak autis mengalami kesulitan untuk beraktivitas akademik kelompok. Yang ketiga, anak autis memiliki permasalahan dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, anak autis memiliki keterbatasan dalam mengendalikan perilaku. Saat menerima pembelajaran, anak autis memiliki kesulitan dalam memutuskan perhatian sehingga guru kesulitan dalam mengajarkan sesuatu. Selanjutnya, ada kebutuhan belajar peserta didik autis. Untuk kebutuhan belajar peserta didik autis, materi pembelajaran dimodifikasi menyesuaikan kemampuan siswa autis. Sumber dan media disesuaikan dengan kemampuan siswa. Secara pelaksanaan dan penggunaan media juga disesuaikan dengan karakter siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Berikut langkah-langkah pembelajaran terhadap anak autis yang disepakati oleh guru, yaitu yang pertama, membangun komunikasi dengan siswa. Yang kedua, melakukan adaptif dengan mempertimbangkan minat siswa autis. Yang ketiga, menanggapi respon siswa. Yang keempat, menggunakan metode belajar bervariasi seperti bermain, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Selanjutnya, menggunakan ekspresi lisan dalam penjelasan tertulis yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi. Selanjutnya, yang terakhir, memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Destia. Tidak banyak perencanaan yang dilakukan oleh guru maupun oleh sekolah. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan perencanaan yang sama dalam mengajar anak autis dengan anak normal lainnya. Namun walaupun demikian, guru lebih menekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Pada proses belajar mengajar, guru juga berkolaborasi dengan guru pembimbing khusus anak autis. Setelah guru menerangkan di depan kelas, guru pembimbing khusus menerangkan kembali kepada anak autis agar lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Waktu pembelajaran untuk anak berbeda dengan anak lainnya. Biasanya pada anak normal 2 kali pertemuan, sedangkan untuk anak autis menjadi 4 kali pertemuan dalam seminggu, serta waktu disesuaikan dengan keadaan anak.
Pada pelaksanaan pembelajaran, strategi belajar yang digunakan oleh guru adalah strategi pembelajaran inquiry, yang mana strategi belajar ini sangat cocok sekali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa akan pengetahuan alam dan lingkungan sekitarnya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki anak didapat dari berbagai sumber yang diperoleh secara sadar. Kegiatan belajar siswa adalah salah satu bagian dari pengembangan pengalaman melalui pertemuan anak autis dengan guru dan teman-teman di sekolahnya, serta membahas apa yang telah anak autis pelajari dari berbagai sumber yang telah terpercaya. Karena itu pula, ilmu pengetahuan harus ditumbuhkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Meningkatkan kemampuan menalar secara sistematis, logis, dan kritis, atau meningkatkan kemampuan berpikir sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, strategi belajar inquiry ini anak tidak hanya dituntut agar memahami materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka bisa memakai kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Manusia yang memahami pelajaran belum tentu bisa meningkatkan pemahaman berpikir dengan sempurna. Namun sebaliknya, anak bisa meningkatkan keterampilan berpikirnya yang mana anak mampu memahami pelajaran. Pada strategi pelaksanaan pembelajaran, guru juga mengatur posisi duduk anak autis yang digilir agar menumbuhkan komunikasi anak dengan teman-teman sebaya. Penggunaan media yang kompleks sangat membantu dalam pembelajaran anak karena anak autis membutuhkan media yang menarik dalam pembelajaran dan sebagus mungkin agar meningkatkan minat belajar anak autis. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Hairul Nida. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran IPA pada anak autis. Evaluasi sendiri merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan pada anak autis. Menurut Mega menjelaskan bahwa evaluasi sebagai suatu sistem dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan tujuan dan kompetensi yang telah direncanakan serta dapat dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan hasil. Evaluasi dalam pendidikan dan pengajaran bagi anak autis, evaluasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada evaluasi proses dilakukan untuk penelitian guru terhadap anak setiap harinya. Evaluasi ini dilakukan dengan cara aktual maupun faktual pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung, yakni dengan cara mengoreksi atau membetulkan perilaku penyimpangan atau pembelajaran yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Hal ini dilakukan oleh guru dengan cara memberikan suatu reward atau demonstrasi secara visual maupun konkret. Yang kedua itu ada evaluasi bulanan, di mana evaluasi ini bertujuan untuk memberikan laporan perkembangan atau permasalahan yang telah temukan atau dihadapi oleh guru di sekolah. Evaluasi bulanan ini dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah. Proses evaluasi dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah antara anak autis, guru, dan orang tua, sehingga diperoleh pemecahan masalah ataupun minimal mencari atau menemukan penyebab dan latar belakang munculnya masalah, serta alternatif pemecahan masalah yang tepat, cocok, dan efektif. Upaya yang sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan anak autis dengan mendiskusikannya bersama-sama. Nah, yang ketiga ada evaluasi caturwulan, yaitu evaluasi ini disebut juga dengan evaluasi program yang dimaksud sebagai tolak ukur keberhasilan program secara menyeluruh. Apabila tujuan program pendidikan dan pengajaran telah tercapai dan dapat dikuasai anak, maka kelanjutan program dan kesinambungan program ditingkatkan dengan bertolakan dari kemampuan anak yang dikuasai anak. Sebaliknya, apabila program belum dapat dikuasai oleh anak, maka diadakan pengulangan program remedial atau meninjau ulang apa yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian program. Nah, sekian dari kami. Ini yang dapat kami presentasikan. Apabila terjadi kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.